Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari pada pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati berkat dan anugerah Tuhan pagi hari dengan kita menyembah Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, selain kami memuji dan menyembah Tuhan. Izinkan pagi hari ini Tuhan kami datang dengan merendahkan hati kami. Dengan rasa syukur kami datang dengan membawa siap pujian penyembahan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, hatimu disukakan asa pujian kami. Kami buka hari kami Tuhan dengan menyembah Engkau. Biarlah hadirat Tuhan turun memenuhi setiap hati kami, membawa kami dan menikmati perjumpaan yang indah dan manis bersama Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pagi hari ini nama-Mu yang kami agungkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menikmati berkat dan janji-Mu di hari ini. Terima kasih Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari nikmati setiap janji Tuhan dengan iman, katakan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah dalam hidup kami, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Kami pegang janji, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Nyatakan terima kasih-Mu buat Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Lebih lagi naikkan syukur bagi Yesus kita. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, terima kasih buat setiamu dalam hidupku Tuhan. Terima kasih buat kebaikanmu, buat hadiratmu Tuhan yang memulihkan kami. Buat hadiratmu yang memberi kekuatan, buat hadirat Tuhan yang memberi kelepasan. Kami bersyukur dalam hadiratmu ada damai sejahtera, ada sukacita. Kami bersyukur, tiada Allah lain yang kami sembah selain Kau Yesus, selain Kau Bapa yang mengasihi, Gembala yang baik, yang tak pernah tinggalkan kami sendiri. Kami mengasihi-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Kami mengasihi-Mu Yesus. Ia dalam masyarakat-Mu, kita dalam masyarakat masih. Haleluya. Biarkan kami menyembah Tuhan, bawa kami lebih lagi menikmati cinta-Mu. Hanya dengan-Mu Tuhan, biarlah kami menikmati perjumpaan yang indah pagi hari ini antara kami dengan Tuhan dan Tuhan dengan kami. Kiaralaba shikaralaba yaralama shikidididi. Kinaralaba shikaralaba yaralama shikaralaba yaralama sikidididi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu yang terus ada bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini karena kami menikmati perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan janjikan atas kami dan yang Tuhan sudah sediakan atas kami hari ini. Kami siap membuka hari kami bersama Tuhan. Kami siap melangkah bersama dengan Tuhan karena kami percaya Tuhan bahwa hidup kami ada dalam kendali Tuhan. Membuka hati untuk firman Tuhan. Bila firman-Mu menguatkan setiap kami, memberikan kekuatan, memberikan sukacita atas kami untuk kami menikmati berkat Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari di pagi hari ini kita akan bersama-sama mengawali segala sesuatu yang kita kerjakan dengan beralaskan firman Tuhan. Dan kali ini ada sebuah tema yang sangat indah di dalam kehidupan kita, yaitu mujizat akan selalu ada dan tetap ada. Mujizat akan selalu ada dan tetap ada. Kita akan baca bersama-sama dari kitab Mazmur 86 ayat 10 dan 11. Saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mazmur 86 ayat 10 dan 11. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikian firman Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat adalah sebuah kata yang menarik, yang sangat menginspirasi di dalam kehidupan kita untuk dibahas. Mengapa? Karena semua orang itu banyak sekali yang mendambakan sebuah mujizat atau menginginkan mujizat di dalam kehidupannya. Banyak orang yang berbondong-bondong untuk menghadiri KKR, untuk menerima atau mengalami sebuah mujizat. Bahkan mujizat itu pun mereka dengan rela bayar harga, artinya dengan berjalan jauh, kemudian mengadakan sebuah perjalanan untuk mengikuti sebuah KKR demi yang namanya mujizat. Nah, di sisi lain masih banyak orang yang tidak percaya akan adanya mujizat karena mereka beranggapan mujizat itu terjadi ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini. Nah, lalu apa mujizat itu sebenarnya? Mujizat itu sebetulnya merupakan pertanda, tanda atau keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita semua, tentu kehidupan orang-orang percaya. Nah, mujizat ini sendiri juga merupakan karya Tuhan, ati kodrati dari Allah, sang pembuat mujizat. Dahulu, ketika Tuhan Yesus masih berada di dalam dunia ini, banyak melakukan mujizat. Bahkan ketika mereka itu berada di dalam kehidupan bersama-sama Tuhan Yesus, mereka pun juga tidak percaya akan adanya mujizat. Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-37 dikatakan, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Hal ini, mereka sebetulnya sudah berhadapan dengan sang mujizat itu sendiri, tetapi mereka buta akan mujizat karena mereka hanya melihat Yesus adalah seorang anak tukang kayu, maka dia berpikir itu tidak mungkin yang namanya sebuah mujizat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak mengalami mujizat karena sebuah ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan mereka banyak menutup mujizat daripada mereka, seperti halnya di dalam Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang diadakannya di situ. Jadi Tuhan Yesus tidak banyak mengadakan mujizat di Nazaret karena mereka memang tidak percaya akan hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-10, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Nah, ayat ini mengatakan bahwa Allah sendirilah yang mengadakan mujizat-mujizat itu, keajaiban-keajaiban itu. Mujizat itu tetap ada dan tetap ada di dalam kehidupan kita karena kuasa Tuhan itu tidak berubah. Seperti halnya di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mujizat itu tetap ada, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Lalu mengapa kita tidak mengalami mujizat? Karena ada yang namanya ketidakpercayaan kepada Tuhan. Terjadi ataupun tidaknya mujizat di dalam kehidupan seseorang ini ditentukan seberapa besar iman mereka kepada Tuhan. Kalau kita sendiri ragu-ragu atau bimbang, itu akan menjadi sebuah penghalang di mana kita tidak bisa mengalami sebuah mujizat karena ketidakpercayaan atau keraguan-raguan yang ada di dalam kehidupan kita itu menjadi sebuah penghalang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Di sini di firman Tuhan sudah dikatakan orang itu ragu-ragu, bimbang, dikatakan seperti gelombang laut
yang diombang-ambingkan kian kemari karena ia tidak percaya. Ketidakpercayaan itulah yang membuat kita tidak bisa mengalami sebuah mujizat. Selama ada kebimbangan dan keraguan, seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan, apalagi mereka tidak percaya atau apatis, tidak melakukan apa-apa. Jadi yang pertama yang bisa kita pelajari dari Mazmur 86 ayat yang ke-10, bahwa ketidakpercayaan merupakan penghalang utama untuk mengalami mujizat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya untuk Mazmur 86 ayat yang ke-11, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan orang Kristen sungguh tidak bisa dipisahkan dengan kata ketaatan, sebab kita harus hidup di dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Jadi di dalam ketaatan itu kita harus ada yang namanya penyangkalan diri. Seringkali kita taat asal menyenangkan hati, atau mungkin kita taat karena untuk keuntungan kita. Kita harus berkorban, dan itu sakit bagi kedagingan kita. Maka itulah yang disebut yang namanya sebuah ketaatan. Tuhan menghendaki untuk kita taat di dalam segala perkara, bukan taat karena kita memiliki motivasi lain, bukan taat karena kita punya ambisi, tetapi Tuhan menghendaki untuk kita taat di dalam segala perkara, karena di situ selalu ada upah bagi orang-orang yang taat. Karena sebagai mana kita orang percaya, kita harus belajar taat kepada Tuhan dan memahami akan kehendak-Nya serta melaksanakan firman-Nya. Itulah yang namanya sebuah ketaatan. Jadi ketaatan itu kita dituntut untuk belajar taat, memahami akan kehendak Tuhan dan melaksanakan firman-Nya. Ketika kita hidup di dalam ketaatan, tentu kita akan mendapatkan berkat dan mengalami mujizat. Kita ingat ketika kisah Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk menyembah kepada patung. Kisah ini mengingatkan akan 3 orang, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dia tidak mau menyembah patung karena dia taat akan Tuhan. Ketaatan harus bayar harga. Ketaatan ini benar-benar harus memiliki sebuah rasa sakit yang harus diderita. Itulah yang namanya bayar harga. Apapun yang menjadi risikonya karena sebuah ketaatan kepada Tuhan. Dan Raja Nebukadnezar ini sangat marah kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Apa yang terjadi? Mereka dimasukkan, dicampakkan di dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Di dalam Alkitab mengatakan ketaatan mereka membuahkan berkat yang luar biasa. Mujizat terjadi akan mereka. Tuhan melepaskan dari mereka di dalam perapian yang menyala-nyala, karena Tuhan memiliki kuasa untuk menolong kepada siapapun yang taat kepada Tuhan. Dan Tuhan punya kuasa yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan membuka kesempatan bagi kita untuk mengalami dan merasakan campur tangan Tuhan, seperti halnya dirasakan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketaatan mereka membuka kesempatan bagi mereka untuk mengalami dan merasakan campur tangan Tuhan. Jangan hanya taat karena kita sedang ada masalah atau pergumulan yang berat, tetapi ketika kita ini taat
biarlah ketaatan kita ini didasari karena kita takut akan Tuhan dan karena kita mengasihi Tuhan. Sekali lagi, kita taat ini adalah karena punya dasar, yaitu dasarnya adalah kita takut akan Tuhan dan mengasihi Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi, ketika kita taat, kita akan mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11 tadi sudah dikatakan, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Ketika kita berada di dalam jalan Tuhan, Tuhan sudah menunjukkan jalannya kepada kita supaya kita hidup menurut kebenaran Tuhan. Dan disitulah kita memiliki yang namanya takut akan Tuhan karena kita mengasihi. Dan di situ ketika kita taat dan mengasihi Tuhan, mujizat itu akan terjadi di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah belajar dua hal dari Mazmur 86 ayat 10 dan 11. Mujizat akan selalu ada dan tetap ada. Yang pertama, kita akan ada di dalam kepercayaan atau iman kepada Tuhan, karena ketidakpercayaan itu merupakan penghalang utama kita mengalami mujizat. Maka sekali lagi, mari kita percaya kepada Tuhan supaya kita mengalami mujizat di dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, ketaatan merupakan sebuah kunci untuk hidup mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Dua hal ini biarlah memasuki hari ini kita ada di dalam kasih setia Tuhan, supaya kita bisa mengalami mujizat Tuhan, dan mujizat itu ada dan tetap ada di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau telah berikan firman kepada kami Tuhan. Biarlah firman itu menjadikan meterai di dalam hidup kami dan menuntun di dalam hidup kami untuk bisa melaksanakan di dalam kehidupan kami hari ini sesuai dengan firman-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami sudah terima bahwa ketidakpercayaan menghalangi untuk mengalami mujizat-Mu. Bawa kami Tuhan, bawa kami Roh Kudus untuk tetap hidup di dalam kepercayaan penuh akan firman-Mu. Hidup kami untuk percaya akan mujizat dan penyertaan-Mu. Dan kami bawa Tuhan, hidup kami melalui Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan kami untuk hidup taat, karena kami percaya ketaatan itu merupakan kunci di dalam kehidupan kami untuk mengalami mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dua hal ini akan kami bawa di dalam hidup kami hari ini untuk memasuki segala pekerjaan dan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala kegiatan kami hari ini. Haleluya.